Oke, bismillah kita lanjut ke question yang terakhir, nomor 15 until 20. Nah, di sini udah aku tanda-tandain gitu ya. Aku udah baca tadi dua teks. Biasanya dua teks itu bisa jadi adalah dua teks yang benar-benar beda ataupun satu teks yang dibagi dua. Kalau misalkan benar-benar beda, berarti kita nggak bisa jawab dengan kata yang nanti akan ada both gitu ya. Karena both itu kan artinya keduanya gitu. Berarti kita bisa pilih yang lain, misalnya either gitu ya. Salah satunya ngebahas apa dan satunya lagi ngebahas apa kayak gitu. Coba kita baca text one. Turritopsis dohrnii is a species of jellyfish adalah ubur-ubur, that was first discovered in the Mediterranean Sea in the 80s. However, the tiny jellyfish, which measure just 0.18 inches or 4.5 millimeters across, is not only an extraordinary survivor, but also has a remarkable ability that sets it apart from any other animal on the planet. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa ubur-ubur yang ditemukan di Laut Mediterania pada tahun 1800-an, dia itu adalah tiny, kecil ya, ubur-ubur yang kecil. Ukurannya paling 0,8 inci, yang tidak hanya dikenal dengan pertahanan hidupnya yang luar biasa, extraordinary, tapi juga punya ability yang sangat luar biasa juga, remarkable, kayak gitu ya, yang membuatnya beda, that sets it apart from any other animal on the planet, gitu. It is the one and only biologically immortal animal. Jadi dia bahkan disebut sebagai otherwise known as the immortal. Jadi immortal itu adalah artinya abadi gitu ya, ubur-ubur yang abadi. Mungkin ya itu ya tadi, karena dia mungkin gak matematik karena katanya extraordinary survivor, jadi dia bisa menghadapi segala tantangan hidup gitu ya. Kita baca di selanjutnya. Oke. These small transparent animals hang out in ocean around the world and, like all jellyfish, begin their life cycle as larvae called planulae. Oke, jadi seperti ubur-ubur pada umumnya, dia itu mengawali siklus hidupnya dengan menjadi larva dulu atau disebut dengan planulae. The planula will first swim and then settle on the sea floor before growing into a cylindrical colony of polyps. Multiple young will then bud off from the polyp. Jadi kalau misalnya mereka sudah cukup umur gitu ya, berarti sudah menetas kayak gitu, dia akan berangkat gitu ya, atau beranjak from the polyp, which will spawn into the medusae adult we know as jellyfish ya. Terus akhirnya dia menelurkan medusae yang kita sekarang kenal sebagai jellyfish. Itu urutannya. Oke, sebenarnya udah cukup, cuman karena kita latihan jadi kita baca sampai tuntas saja karena ini juga teksnya lumayan singkat. What sets this animal apart is that anytime they are faced with environmental stress, aging, physical damage, or starvation, Turritopsis dohrnii can take a leap back in their development process. Jadi yang membuatnya beda itu apa sih? What set apart kayak gitu ya. Yang membuatnya dia tuh distinguish dari yang lain itu karena ketika mereka menghadapi stres, menuaan, bahkan ancaman secara fisik atau kelaparan, Turritopsis dohrnii itu bisa take a leap back. Take a leap back itu kan kayak ibaratnya menggunakan kekuatannya lebih gitu ya, in the environmental process. Jadi kayak menangkal ya. Kita bisa let's say we call it menangkal gitu ya. To resist by activating a series of genetic switches which then initiates a reversal of its cells, causing the jellyfish to go back to the polyp stage, essentially rewinding time. Jadi akhirnya dia masuk lagi ke polip gitu ya, fase atau siklus tadi sebelum kayak dia bertelur gitu, yang ini kayak rewind aja nih gitu ya, dia kembali lagi gitu kayak gitu life cycle dari si Turipnosi dohrnii. This phenomenon is due to a process known as transdifferentiation. Oh, jadi namanya itu ternyata adalah transdifferentiation gitu, in which one mature adult cell that is specialized for a particular tissue is converted into an entirely different type of specialist cell. Jadi ya mungkin bukan inkarnasi tapi dia bisa transdiferensi yang akhirnya dia itu bisa menjadi satu sel yang baru lagi, yang sama sekali baru kayak gitu ya.
Nah, terus kita coba cek teks 2-nya, apakah kelanjutannya atau justru teks yang berbeda. Gimana caranya? Kalau misalnya di sini langsung melanjutkan, ada kaitannya. Contohnya di sini, the process of this cell kayak gitu is. Nah, ini jelas ya, ini ngelanjutin ya. Kalau lanjutin, berarti mungkin nanti akan ada pertanyaan akan ada option yang ngomongin both. Nah, itu bisa dipilih. Oke, kita lanjut teks 2-nya. Ya udah nggak apa-apa. Ini cuma dikit ya, jadi ada waktu lah kita untuk membaca. Soalnya terus membaca teksnya, habis itu kita jawab questionnya berurutan. Gitu ya. The process of cell transdifferentiation is distinct from cell dedifferentiation. Jadi ada trans D sama DD. In dedifferentiation, cells that are terminally differentiated in sample have lost the ability for proliferation, regain the capacity to divide by regressing back. In a sample, the differentiating into a less specialized state within the same lineage. Gimana tuh? Kalau trans itu kan dia menjadi sel yang baru gitu, entirely different type of specialized cell. Kalau Dedi itu cell that are terminally differentiated have lost the ability. Oh, jadi Dedi itu ada yang berkurang kemampuannya gitu, less loss ya gitu. For proliferation regain the capacity to divide by regressing back kayak gitu. On the other hand, cells that undergo transdifferentiation are multiponent and can switch to any cell lineage. Di sisi lain gitu, sel yang ada di bawah naungan transdifferentiation itu multiponen ya, dan juga bisa berubah ke sel yang lain. Namanya juga trans gitu kan, jadi dia berubah atau sama sekali dan tidak mengurangi ability-nya. Tapi kalau Dedi, namanya juga kayak D atau reduce mungkin ya, ya pasti ada kekurangannya kayak gitu. Though trans differentiation has been reported in T. Dorney, walaupun sudah tercatat gitu di T. Dorney, the process of their differentiation cannot be ruled out and may occur simultaneously with trans differentiation during regenerative process. Cannot be ruled out. Jadi walaupun misalnya lagi trans differentiation, mungkin juga dia bisa tiba-tiba bisa juga jadi differentiation gitu ya. Karena katanya may occur simultaneously with transformation during regenerative process. Jadi bisa kayak ya belum tentulah kayak gitu ya dalam prosesnya. Trans differentiation has also been reported in other hydrozoans seperti such as Hydra vulgaris and Podocorina cornea that have exaggerated longevity or the ability to undergo life cycle reversal, yang mana itu bisa exaggerated itu artinya berlebih-lebihan ya gitu. Sebenarnya exaggerated itu artinya berlebih-lebihan. Berarti exaggerated longevity. Oh, berarti dia tuh bisa benar-benar menuakan usia kayak gitu ya. Overall, the Medusa to polyp transformation in Tidorni displays dynamic autogenic events in which a combination of trans, asymmetric cell division, and apoptotic events occur to rejuvenate into an earlier life cycle stage. Oke, coba kita jawab secara berurutan. Number 15. According to text 1, pas banget juga ya. What spirits Turritopsis dorni from others? Jadi apa yang membedakan? Tadi kan di sini sudah disebutkan ya ini. What set these jellyfish apart is that anytime they are faced with environmental stress, aging, physical damage, or starvation, mereka itu apa? Take a leap back in their development process. Jadi kembali ke proses ulang mereka. Ada nggak yang plak-jiplak jawabnya itu seperti itu? Mana? Oke. It can rewind time. Rewind time. Kalau ini it can fast in parallel. Nah, ini ada stress image. Yes, disebutkan. Kalau ini it is better at better. Kalau ini it has a series of genetic switches. Bukan genetic switches sih ya. Jadi yang membedakan itu adalah ketika mereka tuh mampu menghadapi environmental stress, aging, dan
take a leap back of their environmental process kayak gitu ya. Nah, ya udah jawabannya adalah yang B. Kenapa nggak yang C? Karena yang C itu it is better. Di sini kita nggak nyebutin lebih baik kayak gitu. At taking a leap back in there, emang better dari siapa gitu? Apakah dari dia si jellyfish di masa lalu atau dari yang mana? No, it's not the answer. So the answer is B. Dan bukan rewind time ya. Jadi kayak mengembalikan waktu to whenever it wants in order to have, bukan ini. Oke. Okay, number 16. In text 2, Hydra vulgaris and Podocorina carnea are mentioned too. Tadi kan kita juga udah baca Hydra vulgaris, salah ya bacanya. Pokoknya nama latinnya gitu kan. And Podocorina, Podocorina carnea are mentioned too. Jadi disebutin untuk apa gitu ya? Apakah proof that optical reversal is possible? Jadi kembali gitu ya. Mengulangi life cycle itu mungkin katanya, atau yang ini provide example of creatures that resemble Chidorni yang menyusun gitu ya. Salah satu elemen yang menyusun yang menjadi penyusun di Chidorni-nya, atau explain that is a generated sensitivity is a unique quality. Ini kita garis bawahi di unique-nya. Give example of creators capable capable ciptaan yang memungkinkan adanya jadi salah satu elemen ya gitu kayak alatnya berarti toolsnya ya. Kalau yang compare both creator capability and life cycle reversal. Coba kita cek tadi yang ngomongin di teks tuh. Oke, nah ini dia. Yap. Nah, trans differentiation has also been reported in other hydrozoans, such as Hydra vulgaris and Podocarina carnea, that have exaggerated longevity or the ability to undergo. Jadi, dia itu adalah bisa jadi pengungkitnya atau toolsnya, gitu ya. Tapi di sini reported in other hydrozoans, such as lebih kepada creatorsnya nggak sih hasil dari buatannya. Has also been reported in other hydrozoans seperti Hydra vulgaris, Podocarina carnea kayak gitu ya. Nah, jadi bukan is possible ya, kita langsung catat aja karena di sini ada possible. Jadi ini bukan opini kan ya fakta aja gitu. Terus ini juga capable, ini agak gantung. Ini compare juga nggak compare, tidak membandingkan. Provide example of creator that assemble atau is a unique. Nah ya udah, karena semuanya itu menyangkut opini, sedangkan kita butuh jawaban yang fakta-fakta saja, jadi jawabannya adalah yang B gitu ya. Jadi ternyata creator that, ya betul. Jadi salah satu bagian dari elemen untuk menyusun journey-nya gitu ya. Oke, nah tone-nya itu apa? Kalau hypnotic itu kan berarti menghipnotis ya. Hipnotis. Kalau explanatory, ya explanatory apa ya Indonesia itu kayak penjelasan, penuh penjelasan gitu ya. Persuasif itu membujuk, indifferent itu aku biasa sebutnya agak lain, jadi kayak berbeda dengan konteks itu, atau indignan. Indignan itu marah atau angry. Ya udah, karena tadi penuh dengan penjelasan dan secara saintis itu kan, ataupun secara biologi, ya udah jawabannya adalah explanatory. Oke. Yay, two more. 18 dan tiga lagi. Nah, the first, the jellyfish in text 1 by the end of paragraph 3 refers to ini. Oke, jellyfish ini ya. Jadi ini maksudnya ngerujuk ke siapa nih jellyfishnya? Emang oke, kita baca dulu dah dari titik. Titiknya dari sini ya. Ya udah, tadi kan kita udah baca tuh ya kalau mereka tuh bisa take a leap back in their environment process. Siapa? Jellyfish yang maksud di sini ini gini aja. Ini apakah sama dengan ini jellyfishnya atau jellyfish yang beda? Nah, activated a series. Oke, ini masih sama ya, masih sama dengan ini. Kalau masih sama, ya udah, masih sama juga dengan ini, masih sama juga dengan ini, ya udah dengan ini, gitu kan jawabannya adalah ini. Turiptosis Dorni. Oke, yang C. Nah, then what is the relationship between two texts? Nah, apa sih what is the relationship? Jadi apa sih kaitannya
atau hubungannya dari kedua teks gitu ya. Both texts convey the process of transdifferentiation. Keduanya, karena tadi kedua teks itu sama kan, satu teks yang dibagi dua doang. Jadi kemungkinan besar ada both-nya. Cuman di belakangnya bener apa enggak nih? Katanya convey the process. Emang sih sama-sama ngomongin proses gitu ya. Tadi ada transdifferentiation, ada the differentiation, dan disebutkan juga bahwa keduanya itu bisa terjadi gitu, walaupun awalnya mungkin sudah dikategorikan trans differentiation, bisa jadi itu juga proses untuk jadi differentiation itu kan. Jadi itu mungkin ya. Kalau ini ada both lagi, both text specifically talk about a type of jellyfish. Emang tadi a type ya, enggak kan ya gitu. Emang sih speak about a type, emang a type sih, tapi nggak ngomongin tipenya gitu. Tapi dari highlight itu adalah prosesnya untuk differentiation gitu kan, ya enggak. Kalau yang sih text one talk about specific type, whereas elaborate a distinct trait. Enggak distinct trait ya, perlakuan yang aneh itu enggak, atau perilaku yang aneh, tidak. Discuss in general, whereas about a specific type. No, sama sih kan, sama-sama Dorny, itu kan. Iya kan, ini kan satu teks doang kan. Jadi sama-sama ngomongin Turiptosis Dorni atau Chidorni, kayak gitu. Jadi, terus kalau yang text 1 explain why jellyfish are immortal, whereas text 2 further elaborate how it works from a scientific. Emang sih immortal, tadi ngomongin immortal, tapi nggak disebutin kenapa mereka itu bisa abadi. Nggak, cuma prosesnya aja, proses dari si take a leap back of the environmental process kayak gitu, yang bukan ngomongin how it work from a scientific perspective. Itu enggak, bukan immortalnya gitu, proses trans differentiation and differentiation gitu ya. Nah oke, berarti bukan yang dan apakah mungkin, nah mungkin ada yang antara yang sama yang B, specifically talk about a type. Tapi di sini masalahnya tuh bukan talk about a type kayak gitu. Jadi nggak ngomongin kayak kalau misalkan gini, berarti teksnya harusnya isinya adalah Tidor nih is a tiny, terus katanya immortal, terus dia biasanya hidup di mana. Jadi bukan prosesnya gitu yang di highlight. Ini kan prosesnya kan. Jadi jawaban adalah A gitu. Mirip ya. The last one. Based on both text, which the following is most likely happen. Jadi kita bisa menebak-nebak. Ini lumayan susah karena nggak ada di teksnya, nggak ada yang nggak disebutin. Jadi kita tuh kayak nebak-nebak aja, kira-kira kalau misalkan hasil penemuannya itu A sama B gitu kan, dari hasil fieldingnya gitu, penelitiannya. Jadi di masa depan, in the future, what happen in the future? The process of transdifferentiation in Sidoarni can lead to potential biomedical application, like developing therapies for human tissue regeneration. Nah, karena tadi kan si Cidorni itu bisa ketika kena stress, damaging, dan sebagainya, dia kembali ke prosesnya. Dan mungkin ini juga bisa dipakai gitu di medis untuk pengobatan gitu ya, dimana bisa dilakukan untuk orang-orang terapi kayak gitu. Masuk ya. Terus kalau yang B, Tidorni ability to rewind time may inspire some scientists to make time travel. Are you sure to make time travel? Kayaknya ini kecil kemungkinan, jadi kita X. The fashion industry make see itself setting a trend where jellyfish-inspired clothing is produced and claim to process mystical anti-aging. No mystical. We're not talking about mystics here. This is about a scientific process. The kinetic energy during its turning process might be able to power entire system. No, it's impossible. Terus ini might inspire government to answer the national health care also covers procedures necessary to make human be able to exaggerate. No. Ini nggak mungkin juga, kayak katanya memungkinkan pemerintah untuk menambahkan kurikulum ke kesehatan nasional untuk memperlama umur manusia. Enggak ya. Jadi jawaban adalah yang E, ini sangat masuk akal gitu. Jadi salah satu kunci untuk menjawab most likely happen itu juga secara masuk akal, make sense ya, karena di teksnya juga tadi teks yang ilmiah, make sense kan. Yay, it's all for our 20 numbers. Hopefully see you in the next video. Bye.